nama saya Sinaga Helfrida Manuela dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa materi biologi kelas 10. Materi pertama yang akan saya bahas adalah virus. Pertama yaitu mengidentifikasi ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus pada umumnya yaitu 1. Tidak berbentuk sel karena tidak mempunyai protoplasma, dinding sel, sitoplasma, dan nukleus. 2. Dapat digolongkan benda mati karena dapat dikristalkan dan tidak mempunyai protoplasma. Ketiga, dapat digolongkan menjadi makhluk hidup karena memiliki kemampuan metabolisme, reproduksi, dan memiliki asam nukleat. Yang keempat, hanya dapat berkembang biak di dalam sel atau jaringan yang hidup. Yang kelima, hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron karena ukurannya yang begitu kecil. Kemudian mengidentifikasi ciri orang yang telah terinfeksi virus HIV. Adapun cirinya yakni sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, kemudian ruam kulit, mudah lemas, lelah, nyeri otot, demam, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Dan adapun cara menghindari infeksi virus HIV ini yaitu 1. Saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-gantian pasangan. 2. Hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik. Dan yang ketiga, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatan yang dapat membantu mencegah penularan virus HIV di masyarakat. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang bakteri. Ciri-ciri dari Archaeobacteria yaitu 1. Bersifat prokariotik, tidak memiliki membran inti sel. 2. Dapat hidup di lingkungan ekstrim, lingkungan dengan derajat keasaman, suhu, dan kadar garam yang sangat tinggi. Kemudian ciri dari Eubacteria yaitu 1. Memiliki dinding sel yang tersusun oleh peptidogligan. 2. Organisme uniseluler. Dan yang ketiga, umumnya tidak memiliki klorofil dan hidup secara parasit atau bebas, fosfolipid atau patogen. Lalu kita akan menjelaskan berbagai peranan bakteri yang menguntungkan dan yang merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Bakteri yang menguntungkan yaitu 1. Bakteri Escherichia coli dapat membantu pembusukan makanan di dalam usus besar dan penghasil vitamin K yang membantu pembekuan darah. Kedua, bakteri Lactobacillus sp dimanfaatkan untuk pembuatan susu yogurt dan susu keju. 3. Bakteri Acetobacter psyllium dimanfaatkan untuk pembuatan nata de coco. 4. Bakteri Streptococcus gracious dimanfaatkan untuk penghasil antibiotik streptomycin sehingga banyak dimanfaatkan dalam industri obat-obatan. Bakteri yang merugikan yaitu 1. Salmonella typhosa penyebab penyakit tifus. 2. Bakteri Shigella dysenteria penyebab penyakit disentri. 3. Bakteri Neisseria gonorrhoeae penyebab penyakit kencing nanah. 4. Bakteri Vibrio cholerae penyebab penyakit kolera. Selanjutnya menjelaskan cara perkembangbiakan bakteri. Cara perkembangbiakan bakteri ada dua cara yaitu yang pertama, cara perkembangbiakan secara aseksual. Aseksual dengan cara pembelahan biner yaitu dari satu sel menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4 sel, dari 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi secara amitosis, secara langsung, tidak melalui tahap-tahap tertentu seperti pada pembelahan mitosis. Yang kedua, secara seksual dengan cara memiliki 3 cara yaitu konjugasi. Yang konjugasi merupakan bergandengnya 2 bakteri dengan membentuk jembatan untuk perpindahan materi genetik.
Yang kedua, transduksi, yaitu perpindahan materi genetik dengan perantara virus. Yang ketiga, transformasi, yaitu perpindahan sedikit materi genetik atau DNA, bahkan hanya satu gen saja ke bakteri lain dengan proses fisiologis yang kompleks. Adapun materi terakhir yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang protista. Mendeskripsikan ciri-ciri umum protista berdasarkan pengamatan, yaitu sebagai makhluk uniseluler, memiliki nukleus, memiliki organel sel, bersifat heterotrof, dan berkembang biak secara aseksual. Menjelaskan cara-cara perkembangbiakan organisme protista dengan dua cara. Yang pertama, reproduksi seksual. Reproduksi seksual ini dilakukan dengan cara pembelahan binder. Yang kedua, reproduksi seksual. 1. Isogami, yaitu perkawinan atau persatuan dua gamet yang dapat bergerak yang sama bentuk dan ukurannya. 2. Anisogami, yaitu perkawinan atau persatuan dua gamet yang dapat bergerak yang berbeda bentuk dan ukurannya. 3. Ogami, perkawinan antara gamet jantan kecil yang dapat bergerak dan gamet betina besar yang tidak dapat bergerak. Yang selanjutnya mengidentifikasi protista yang menguntungkan dan yang merugikan bagi kehidupan manusia. Protista yang menguntungkan: 1. Etamoeba coli, berperan dalam pembusukan sisa makanan di usus besar manusia. 2. Foraminifera sp, dapat digunakan sebagai petunjuk keberadaan minyak bumi. 3. Chrysophyta, berperan sebagai penyusun rantai makanan sebagai plankton. Dan protista yang merugikan yaitu 1. Trypanosoma gambians, penyebab penyakit tidur. 2. Leishmania tropica, penyebab penyakit kulit. 3. Trichomonas vaginalis, menyebabkan penyakit kelamin pada wanita. 4. Entamoeba dysenteria, yang menyebabkan penyakit disentri.